Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang gagasan filsafat dari Immanuel Kant dalam bentuk proyek. Selanjutnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Kristo Maximus Sinoyobe, NIM 2024 110053, kelas A dari semester 3, Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi ilmu hukum. Pertama ada pendahuluan. Gagasan filsafat Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 ditandai oleh pendekatannya yang disebut kritisisme. Tujuannya adalah untuk menjembatani dan mensintiskan dua aliran besar filsafat yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu rasionalisme dan empirisme. Inti dari kritisisme Kant adalah bahwa sumber pengetahuan sejati tidak hanya berasal dari akal, yaitu seperti rasionalisme, atau hanya dari pengalaman indrawi seperti empirisme, tetapi melainkan merupakan sintesis dari keduanya. Rasionalisme menekankan pada pengetahuan a priori. Pengetahuan a priori itu merupakan pengetahuan yang sudah ada dalam akal atau struktur bawaan pikiran sebelum pengalaman. Yang kedua ada empirisme. Empirisme menekankan pada pengetahuan a posteriori. A posteriori itu apa? A posteriori itu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Kant berpendapat bahwa pengetahuan tercipta ketika data-data pengalaman atau materi unsur a priori diproses dan diatur oleh struktur bawaan bentuk unsur a priori yang sudah ada dalam pikiran manusia seperti konsep ruang dan waktu serta kategori-kategori pemahaman. Kant menyebut pendekatannya sebagai revolusi Kopernikan dalam filsafat. Sebelum Kant, filsafat berpikir bahwa objek harus sesuai dengan subjek atau pikiran. Kant membalik pandangan ini, mengajukan gagasan bahwa objek harus sesuai dengan cara subjek mengetahui, yaitu pikiran manusia adalah aktor yang mengonstruksi dunianya sendiri yang dapat diketahui atau fenomena. Berikutnya ada profil singkat Immanuel Kant. Ia lahir pada tanggal 22 April di tahun 1724 di Königsberg, Prussia Timur. Ia wafat pada 12 Februari tahun 1804 di Königsberg pada umur 79 tahun. Ia menjalani pendidikannya di Universitas Königsberg dan ia mempelajari teologi, matematika, filsafat, dan fisika. Pekerjaan utama Immanuel Kant adalah profesor logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Aliran filsafat Immanuel Kant adalah kritisisme atau upaya yang mensintetiskan aliran rasionalisme dan empirisme. Semboyan Immanuel Kant adalah sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Kehidupan pribadi Immanuel Kant adalah ia dikenal memiliki rutinitas yang sangat disiplin dan tidak pernah meninggalkan kota Königsberg sepanjang hidupnya. Nama orang tua Immanuel Kant adalah yang pertama ayah itu Johann Georg Kant dan yang kedua itu ibu Anna Regina Kant. Ada gagasan filsafat dari Immanuel Kant. Gagasan filsafat Immanuel Kant yang dikenal sebagai kritisisme merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah filsafat modern. Filosofi ini bertujuan untuk membangun sistem yang komprehensif dengan membatasi dan mensintesiskan klaim-klaim dari aliran rasionalisme dan empirisme. Secara garis besar, gagasan-gagasan filsafat Kant dapat dikelompokkan menjadi 3 pertanyaan dasar filosofis yang masing-masing dijawab dalam karya kritis utamanya. Yang pertama ada epistemologi. Apa yang dapat saya ketahui? Itu dijawab dalam kritik atas rasio murni tahun 1781. Gagasan Kant dalam bidang pengetahuan adalah pencapaian terbesar beliau. Kant berargumen bahwa pengetahuan sejati dihasilkan dari perpaduan akal dan pengalaman. Kritisisme dan sintesis. Kant menolak klaim ekstrem dari rasionalisme atau yang percaya akal adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan empirisme atau yang percaya pengalaman adalah satu-satunya sumber. Sintesisnya, pengetahuan memerlukan bahan atau data indrawi atau a posteriori dan bentuk atau struktur bawaan akal atau a priori. Kutipan kuncinya, gagasan tanpa percerapan adalah kosong.
Percerapan tanpa gagasan adalah buta. Unsur a priori atau bawaan akal, struktur mental yang sudah ada sebelum pengalaman, dan berfungsi untuk mengatur data indrawi. Contoh yang paling utama adalah ruang dan waktu sebagai intuisi serta 12 kategori pemahaman seperti kausalitas atau sebab akibat. Berikutnya B, revolusi Kopernikan. Kant membalikkan pandangan tradisional bahwa pikiran harus menyesuaikan diri dengan objek. Ia mengajukan bahwa objeklah yang harus menyesuaikan diri dengan cara kita mengetahui objek tersebut. Dengan kata lain, pikiran manusia secara aktif membentuk pengalaman dan pengetahuan kita tentang dunia. Yang ketiga ada C, fenomena dan noumena. Kant membatasi pengetahuan yang sah dan ilmiah pada dunia yang dapat kita alami dan pahami melalui struktur bawaan akal, yaitu fenomena atau dunia yang tampak. Dunia sebagaimana ia tampak bagi kita, yang telah diolah oleh indera dan akal kita. Inilah satu-satunya objek pengalaman ilmiah yang mungkin. Noumena atau hal dalam dirinya sendiri atau Ding an sich. Realitas objek sebagaimana adanya di luar pengalaman kita. Kant berpendapat bahwa kita hanya dapat memikirkan atau bukan mengetahui noumena karena ia berada di luar jangkauan indera dan akal kita. Yang kedua ada etika. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab dalam kritik atas rasio praktis tahun 1788. Dalam etika Kant adalah tokoh utama aliran deontologi atau etika berbasis kewajiban. Kehendak baik. Yang pertama ada kehendak baik atau goodwill. Satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah kehendak baik atau goodwill. Kehendak baik adalah kehendak untuk bertindak berdasarkan kewajiban atau dati. Karena kecenderungan atau seperti rasa kasihan atau hasil yang diharapkan, tindakan moral yang sesungguhnya adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban. B. Imperatif kategoris atau hukum moral universal. Prinsip utama etika Kant adalah imperatif kategoris, yaitu perintah moral yang mutlak dan tidak bersyarat atau berlaku universal untuk semua makhluk rasional, terlepas dari tujuan atau konsekuensi. Kant memberikan informasi untuk menguji suatu tindakan moral. Dua yang paling terkenal adalah: satu, formulasi universalitas atau hukum alam. Bertindaklah menurut asas yang dapat sekaligus engkau kehendaki agar ia menjadi hukum universal. Artinya, bertindak, tanyakan, bagaimana jika semua orang melakukan ini? Jika tindakan tersebut tidak dapat diuniversalkan tanpa kontradiksi, maka tindakan itu secara moral salah. Yang kedua ada formulasi kemanusiaan atau tujuan pada dirinya sendiri. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan umat manusia baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain selalu sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Artinya, setiap manusia memiliki nilai intrinsik atau martabat dan tidak boleh hanya diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Yang ketiga ada estetika dan teologi. Apa yang dapat saya harapkan? Dijawab dalam kritis atas daya penilaian tahun 1790. Karya ini bertujuan untuk menjembatani jurang antara dunia pengetahuan atau determinisme dan dunia moral atau kebebasan. Satu, penilaian estetika atau keindahan. Kant mendefinisikan keindahan sebagai sesuatu yang menyenangkan tanpa pamrih atau kepentingan. Penilaian keindahan bersifat subjektif atau tergantung pada subjek, tetapi sekaligus mengklaim adanya validitas universal. Kita mengharapkan orang lain juga menemukan hal yang sama indah. Yang kedua ada postulat rasio praktis. Dalam upaya untuk mendukung moralitas, Kant mengajukan 3 postulat atau pertanyaan yang harus diterima sebagai benar meskipun tidak dapat dibuktikan secara teoretis. Yang diperlukan oleh rasio praktis adalah: 1. Kebebasan berkehendak. Kehendak harus bebas agar tindakan moral dapat terjadi. Yang kedua ada keabadian jiwa. Diperlukan agar manusia memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kesempurnaan
moral atau sum bonum. Yang ketiga ada eksistensi Tuhan, diperlukan sebagai penjamin bagi tercapainya keselarasan antara keutamaan moral dan kebahagiaan di alam baka atau sum bonum. Berikutnya ada relevansinya gagasan Immanuel Kant untuk konteks saat ini. Ada relevansi utama gagasan Immanuel Kant di era kontemporer. 1. Etika dan otonomi moral atau deontologi. Gagasan untuk memperlakukan manusia termasuk diri sendiri selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar sarana atau instrumen, menjadi landasan filosofis yang kuat bagi hak asasi manusia atau HAM dan otonomi Kant. 2. Ada hukum dan politik negara hukum atau rule of law. Pemikiran Kant tentang perlunya supremasi hukum dan konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan negara masih menjadi prinsip dasar demokrasi modern. Hal ini krusial dalam melawan otoritarianisme dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Berikutnya ada pemisahan kekuasaan atau trias politika. Gagasan pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dipengaruhi oleh Kant ditetapkan secara luas sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan warga. Berikutnya ada perdamaian abadi atau perpetual peace. Esai Kant mengenai perdamaian abadi yang menganjurkan pembentukan organisasi internasional, federasi negara-negara bebas, dan hak kosmopolitan atau hak setiap orang untuk diperlakukan dengan hormat saat mengunjungi negara lain sangat relevan. B. Relevansi dalam bidang khusus. Yang pertama ada etika medis. Prinsip Kantiannya itu berfokus pada tujuan tindakan atau niat baik daripada hasil atau konsekuensi, serta menekankan pada martabat manusia menjadi pertimbangan penting dalam etika medis kontemporer, misalnya dalam isu otonomi pasien, persetujuan informed, dan akhir kehidupan. Berikutnya ada teknologi dan AI. Gagasan tentang martabat manusia mencegah penggunaan AI dapat mereduksi manusia hanya sebagai sarana data atau objek manipulasi, menuntut adanya kode etik yang menjamin otonomi dan keadilan. Berikutnya ada kesimpulan. Filsafat Immanuel Kant adalah sebuah kritisisme revolusioner yang berhasil mensintesiskan rasionalisme dan empirisme. Kant melakukan revolusi Kopernikan dalam filsafat dengan menyatakan bahwa pengetahuan atau epistemologi bukan hanya hasil dari akal atau pengalaman semata, melainkan merupakan sintesis di mana data indrawi atau a posteriori diolah dan diatur oleh struktur bawaan pikiran manusia atau a priori seperti ruang, waktu, dan kategori pemahaman. Kant membatasi pengetahuan yang sah pada fenomena atau dunia tampak, sementara noumena atau hal dalam dirinya sendiri hanya dapat dipikirkan, bukan diketahui. Dalam ranah moral atau etika, Kant mendirikan aliran deontologi dengan prinsip imperatif kategoris, sebuah hukum moral universal yang mutlak. Moralitas jati terletak pada kehendak baik atau bertindak demi kewajiban, bukan pada konsekuensi. Prinsip utamanya menuntut tindakan agar dapat diuniversalkan dan bahwa setiap manusia diperlakukan selalu sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana, menegaskan martabat intrinsik manusia. Terakhir, karyanya tentang estetika dan teologi menjembatani jurang antara pengetahuan dan moralitas, didukung oleh 3 postulat rasio praktis yang diperlukan untuk moralitas kebebasan berkehendak, keabadian jiwa, dan eksistensi Tuhan. Relevansi Kant di era kontemporer sangat kuat, terutama sebagai landasan filosofis bagi hak asasi manusia, negara hukum atau rule of law, pemisahan kekuasaan atau trias politika, dan upaya perdamaian abadi. Prinsip martabat manusia Kantian juga esensial dalam isu-isu modern seperti etika medis dan pengembangan teknologi AI, mencegah pereduksian manusia menjadi sekedar objek atau sarana. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat penjelasan saya yang kurang lengkap ini, beserta penyebutan kata yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Untuk itu, saya Ekaristo Maximus Senior sekali lagi mengucap limpah terima kasih.
Sekian dan